Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak-mbak cuma berdua aja ini yang datang untuk hari ini, Mbak Sumarga dengan Mbak Mimi. Hari ini kita belajarnya mengenai sejarah. Nah ini ada tiga orang lumayan, nambah satu. Mungkin karena kelas kita hanya 7 ya, jadi sekalinya ada yang tidak masuk sebagian terasa gitu berkurangnya ya. Ya, sebelumnya saya mau memberitahukan yang kemarin baru mengumpulkan bukan soal ya, mengumpulkan hasil atau jawaban dari soal UTS ini ada 7. Silahkan nama-nama mbak-mbaknya ada di sini atau tidak? Barangkali ada yang sudah. Ada yang sudah mengumpulkan atau tetapi namanya nggak ada di sini. Oh iya ya, sama semuanya ya. Semuanya berarti sudah mengumpulkan soal UTS-nya. Ya ini kelas kita hanya 7 ya, jadi sekalinya tidak ada kerasa banget. Baiklah, kita mulai. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar dari Pancasila, lalu nilai-nilai dan sebagainya. Kita sudah mengenal seluk-beluk seperti lambangnya, lalu Mbak Siti, Mbak Siti, Mbak Siti ada? Ini, udah ada ya Mbak Siti? Ya, kita sudah mempelajari mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita mulai mendalami apa cerita di balik kejadian atau pembentukannya Pancasila. Oh, Mbak Sumarni yang mana ya? Mbak Sumarni nama aslinya Mbak Sumarni dikirimnya lewat apa? Lewat email atau lewat Facebook? Iya, barusan juga. Saya kira, mungkin Mbak Sumarni namanya beda atau bagaimana. Udah dikirim ya? Bentar, saya cek dulu ya. Kok belum ada ya? Mbak Mi udah. Oh iya, ini ada Mbak. Mohon maaf ya Mbak Sumarni. Ini udah ada. Ininya ada di atas Mbak. Iya ada. Di atas Mbak Fuza ini. Ya nanti saya cek ya. Aduh, mohon maaf ya Mbak Sumarni. Untung lagi. Untung ini ya. Diberitahukan ya. Kalau tidak mungkin nggak akan masuk. Pantesan saya pikir saya punya kelas tuh 8 gitu ya. Ya, baik ya Mas Sumarni, nanti saya periksa ya. Kita lanjutkan. Nanti untuk hasilnya sekaligus aja ya dengan UAS. Baik Mas Sumarni, nanti saya periksa, saya masukkan. Sekarang kita mempelajari mengenai kejadian di balik terbentuknya Pancasila.
Bagaimana sih perjuangan para pahlawan atau para penggagas sebelum adanya Pancasila? Nah, itu di balik itu semua ada ceritanya ya. Nggak tiba-tiba langsung aja gitu ya. Banyak di balik itu ada Piagam Jakarta, lalu sebelumnya juga sempat ada sidang BPUPKI, dan lain sebagainya. Nilainya nanti aja langsung dirapot ya, Mbak Siti. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Saya membagi menjadi 4 fase. Kan kalau sejarah harus runtut ya, mulai dari awal sampai akhirnya, atau kalau misalnya bisa dibilang pada zaman ketika Pancasila pada waktu reformasi. Tetapi untuk reformasi itu berarti di akhir ya. Dan untuk zaman-zaman mendekati sekarang itu akan nanti kita pelajari untuk semester depan. Nah, untuk bab sekarang saya akan mempelajarinya itu, saya akan menjelaskan pada masa kerajaan. Lalu yang keduanya yaitu manifestasinya pada perumusan Sumpah Pemuda. Dan selanjutnya yaitu pada sebelum masa kemerdekaan. Nah, seperti sebelum kita masuk ke materi ya, seperti dengan sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dengan slogannya yaitu jas merah, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena dari sejarah itu kita bisa berkaca atau mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang telah terjadi, atau kita juga bisa selain mengambil hikmahnya juga mengambil sisi negatifnya untuk sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi lebih baik atau menjadi bangsa yang lebih maju untuk kedepannya gitu ya. Selain itu juga untuk mengapresiasi apa yang telah dilakukan para pahlawan atau para cendekiawan yang dulu menyumbangkan tenaganya, pikirannya untuk demi atau terciptanya negara kita, negara Indonesia, dan khususnya kita pelajari untuk dasar negara kita yaitu Pancasila. Seperti juga yang dikatakan oleh Cicero bahwa sejarah juga memberikan kearifan atau kebijaksanaan gitu ya. Jadi lebih bijak untuk memberikan keputusan-keputusan atau menyusun strategi-strategi yang sekiranya cocok untuk suatu negara. Lalu menurut cendekiawan Amerika Serikat yaitu no nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless the something has moral dimension to sustain a great civilization. Jadi tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban yang besar. Jadi banyak ya manfaat ketika kita mempelajari sejarah gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya sebelum masa kemerdekaan juga pada masa kerajaan telah dipikirkan apa yang menjadi dasar negara kita. Belum Indonesia, belum menjadi seutuhnya Indonesia kan ya, masih satu-satu kerajaan. Nah, pada masanya dulu yang pertama banget kan itu sesuai dengan pelajaran sejarah ya waktu SD, itu kerajaan Kutai. Nah, pada kerajaan Kutai juga sudah ada nilai sosial politiknya, yaitu sebagai ini kerajaan Kutai itu pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali ya.
Nah, untuk nilai sosial politiknya itu, mereka memiliki prinsip bahwa ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah pada Brahmana. Jadi ini lebih masih belum masuk eh, paham-paham atau ajaran Islamnya, jadi masih lebih ke Hindu dan ke Buddha gitu ya. Jadi ininya juga sejarahnya berbicara kepada Brahmana. Lalu ketika kerajaan Sriwijaya juga negara Indonesia pertama dengan dasar kedatuan. Itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius, berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan keekonomian yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang. Ya dulu masih kuat ya hubungan dagangnya. Selain itu kan kita juga terkenal ya negara Indonesia sebagai penghasil rempah terbesar ya. Karena negara kita itu kaya ya, dari mulai Sabang sampai Merauke meskipun belum menyatu semuanya gitu, dulu masih berupa kerajaan-kerajaan. Kita tuh terkenal dengan penghasil rempahnya gitu, negara kita yang kaya, yang subur, sehingga menjadi pusat-pusat perdagangan, sehingga ekonomi pun terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam hubungan dagang dari pedalaman sampai ke negara-negara seberang lautan, pelabuhan kerajaan, dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut, nomaden mungkin ya, jadi nggak punya rumah. Jadi orang yang sifatnya atau misalnya berpindah-pindah seperti suku Arab gitu ya, yang nomaden, yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. Jadi bagus ya, dari zaman kerajaan juga sudah memiliki suatu sistem untuk akhirnya ditemukanlah nilai-nilai Pancasila yang berkaitan satu sama lain gitu ya. Dan ini juga sudah diketahui atau sudah dikenal adanya nilai ketuhanan ya sebagai pusat dan kekuatan religius juga ya. Nah, itu untuk ketika zaman kerajaan Sriwijaya. Nah, lalu untuk kerajaan Majapahit, yang paling terkenal dari kerajaan Majapahit dulu kan Gajah Mada ya. Paling terkenal itu ya, bagi sumpah palapanya gitu. Tidak akan memakan buah kelapa sebelum dia dapat menyatukan atau menaklukkan atau menang gitu ya, menaklukkan Indonesia. Nah, dulu tuh rajanya yaitu Prabu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Faktor-faktor wawasan Nusantara adalah kekuatan religius magis yang berpusat pada sang Prabu, lalu ikatan sosial kekeluargaan, terutama antara kerajaan di daerah Jawa dengan sang Prabu dalam lembaga paham Narendra. Nama-namanya itu ya berbau sejarah banget gitu. Nama-namanya juga lebih ke nama kisah-kisah Brahmana atau kisah-kisah yang dulu tuh apa sih? Yang Hanoman-Hanoman seperti itu ya, seperti Narendra. Ya, jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religius, sosial, dan politik nilai-nilai religius, sosial, dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman prasejarah gitu ya. Zaman sejarah. Nah, itu untuk ketika zaman kerajaan ya. Ketika zaman kerajaan juga sistemnya sudah bagus ya, sudah kuat gitu, sudah memikirkan
sistem-sistem apa yang sekiranya sosial dan politiknya itu bisa menjalankan kerajaan secara baik gitu. Lalu bahkan pada masa kerajaan ini istilah Pancasila juga dikenali yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantula. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5. Nah, ini sempat juga ya saya terangkan ketika pengertian Pancasila secara terminologi apa etimologi sih. Nah, dalam bahasa Sanskerta, ini juga punya arti yaitu pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi dari dulu juga emang sudah cuma 5 gitu ya, yaitu Pancasila Krama, tapi masih sederhana ya, yang menjadi 5 sila itu. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, lalu mabuk minuman keras. Jadi dari dulu emang kelima ini tidak boleh ya, menjadi hal yang tabu dan menjadi larangan gitu ya. Nah, ini dulu banget ketika kerajaan si Pancasilanya itu terdiri dari situ. Jadi lebih ke tata keramanya gitu ya. Iya, Mbak Mei dulu juga sudah ada ya minuman keras gitu dari, tapi nggak seperti sekarang ya. Ya dari bahan-bahan apa gitu saya juga tidak terlalu mengerti. Ya dulu juga sudah dilarang ya yang namanya mabuk minuman keras. Lanjut, itu untuk masa kerajaan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian semakin berkembanglah sistem negara kita untuk menuju Pancasila yang seperti sekarang. Nah, kita juga baru kemarin-kemarin nih, 28 Oktober untuk peringatan Sumpah Pemuda. 2 bulan yang lalu sih. Nah, sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yang bahasanya tinggi banget ya, adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Jadi istilahnya salah satu kebangkitan bangsa kita, yaitu yang bisa dilihat dari isi Sumpah Pemuda, dan itu juga mewakili apa yang ada di dalam Pancasila gitu ya. Dan diharapkan dengan tersusunnya ikrar Sumpah Pemuda ini, maka para pemuda-pemuda Indonesia juga bisa membangun Indonesia menuju lebih baik dengan berprinsip pada sendi-sendi atau Pancasila tersebut ya. Pasti ini juga udah masih pada ingat nggak mbak-mbak ini dengan Sumpah Pemuda ini ya, isi Sumpah Pemuda dulu juga pasti ketika sekolah dulu sempat ya disuruh untuk menghafalkan isi dari Sumpah Pemuda, atau sempat juga keluar itu di ulangan. Tapi tidak hanya dihafalkan saja ya, tapi juga kita harus meresapi dan yang paling penting itu mengaplikasikannya untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena dalam isinya juga kita tuh mengaku kalau kita itu belum ada karena kita itu dulu bersatu dan mengaku bahwa kita satu tanah air Indonesia, lalu berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bahasa pemersatu itu kita itu bahasa Indonesia gitu, dengan beribu-ribu suku, beribu-ribu macam bahasa. Kita menjadi pemersatunya yaitu bahasa Indonesia gitu ya. Jadi
hebat sekali ya negara kita itu dengan bermacam-macam suku, tetapi kita bisa menjadi satu gitu dengan satu bahasa Indonesia gitu ya. Nggak kebayang gitu ya kalau misalnya semuanya dengan bahasa masing-masing gitu. Misalnya yang satu kekeh atau misalnya yang satu pengen tetap gitu ya, dia pengen tetap pakai bahasa daerahnya sendiri, misalnya orang Jawa, enggak saya pengen pakai bahasa Jawa, nggak bisa ya kalau misalnya maksudnya untuk pemersatunya untuk menjadi bahasa nasional Indonesia. Tapi kalau untuk sebagai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari sesama suku itu ya jangan dilupakan juga untuk bahasa daerahnya masing-masing gitu ya. Saya orang Bandung, mesti kalau misalnya ngomong juga nggak bisa lepas dari mah sama teh ya, teh susunya. Kalau di sini kebanyakan Jawa ya, kalau nggak salah ada juga deh orang Bandung dulu, sempet Mbak siapa ya lupa lagi. Iya saya Sunda. Baik ya lanjut. Nah itu untuk manifestasi atau penetapan atau pengikraran Sumpah Pemuda yang ini juga dijiwai dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum kemerdekaan, dulu juga sempat ada beberapa usulan. Yang pertama itu yang sidang BPUPKI ya. Pastinya juga udah sempet ya. Semuanya sudah ketika SD, ketika uh, pelajaran sejarah tuh ya. Aduh, kok salah. Bentar. Ketika pelajaran sejarah itu juga sempat kan dulu ada konferensi meja budak, lalu apa sih perjanjian Linggarjati dan sebagainya ya. Nah, yang pertama itu ketika sebelum dibentuknya atau sebelum terciptanya Pancasila, dulu sempat menjadi usulan yaitu yang menjadi sidang BPUPKI yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah ini kira-kira 2 bulan sebelum kemerdekaan kita ya. Hingga akhirnya ya sebelum 2 bulan sebelum kemerdekaan itu dibentuklah dulu BPUPKI. Nah ini tuh ketika zaman kita masih dijajah oleh Jepang ya. Jepang itu yang bangsa yang terakhir menjajah negara kita, itu negara Indonesia. Nah Jepang itu membentuk Dokuretsu Junya gitulah bahasa Jepang ya. Nah ini di dalamnya itu ada 62 orang ya, dengan ketuanya Dr. Rajiman Wediodiningrat dan wakil ketua Panji Suroso. Iya, iya, Belanda yang pertama. Dan ini Ichi Bangase ini orang Jepang ya, ketika menjadi tahap usulan. Nah, ini belum dijelasin ya BPUPKI itu apa. Nah, BPUPKI itu yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi Dokuretsu Juonbi ini tuh katanya arti kata dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan itu. Nah, ketika itu Jepang itu membuat atau membentuk BPUPKI itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Karena dulu kan kita tuh emang pengen cepet-cepet merdeka ya. Maksudnya ya memang udah waktunya kita harus cepet-cepet diikrarkan karena dulu tuh sempat
kita vacuum of the power. Maksudnya kekosongan kekuasaan. Negara kita itu iya, silahkan Bamai Fuza ya, boleh izin. Karena kita itu sempat terjadi kekosongan kekuasaan. Ketika menjadi zaman masih kekuasaan Indonesia masih kosong, belum ada yang memimpin. Nah, itu tuh menjadi kesempatan dulu tuh. Kesempatan kita untuk segera atau cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tahun itu tuh posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik itu terancam oleh sekutu ya. Sehingga terjadi aksi sekutu yaitu yang membom beberapa kota di Indonesia seperti Makassar, Ambon. Nah, dengan begitulah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia atau menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia untuk menarik simpati rakyatnya hingga akhirnya membentuklah sidang BPUPKI. Nah, dalam sidangnya itu ada 2 agenda, yaitu yang pertama membuat rancangan dasar negara, dan yang kedua yaitu membuat rancangan UUD. Dengan pembicaranya yaitu ada 3 fase ya. Ketika pada tanggal 29 Mei 1945 itu oleh Bapak Muhammad Yamin, dan yang kedua itu pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Bapak Supomo, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bapak Soekarno. Nah, lalu selanjutnya ini situasi ketika adanya sidang BPUPKI. Kalau kita ya, sidang MPR DPR banyak kan para anggotanya tidur gitu ya, atau enggak main HP atau apa. Berbeda sekali ya, zaman dulu memang semuanya pada dengan bersungguh-sungguh gitu ya. Miris ya kalau zaman sekarang. Ini masih pada ya gitu, serius gitu ya. Dan memang karena ketika itu zaman genting-gentingnya untuk merebut kekuasaan dari para penjajah, dan itu merupakan kesempatan kita untuk cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Iya ya Mbak Siti, yang bayarnya rakyat ya. Nah, ketika itu sidang BPUPKI itu kan seperti yang dijelaskan itu ada 3 fase ya. Nah, sidang 1 BPUPKI pada tanggal 29 hingga 31 Mei dan 1 Juni 1945 itu kan membahas dasar-dasar negara. Sedangkan pada sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 itu membahas rancangan pembukaan UUD. Dengan usulannya oleh Pak Yamin itu pada tanggal 29 Mei, usulannya itu yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini berarti urutannya sekarang kan ketuhanan jadi yang pertama ya. Kalau dulu itu ketuhanan menjadi yang kalau sekarang tuh ketuhanan menjadi yang ke-1 ya. Kalau dulu itu masih yang ketiga. Ini usulan dari Pak Yamin ya. Lalu setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis tentang rancangan UUD yang di dalamnya
terdapat rumusan 5 asas negara yang merdeka, yaitu, baru ketika untuk menyampaikan usulan tertulisnya, ini untuk rancangan UUD-nya ya. Pertamanya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini udah mirip dengan Pancasila ya. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah itu ada juga yang diberitakan oleh atau yang disampaikan oleh Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang menyampaikan pokok-pokoknya yaitu faham negara kesatuan. Yang kedua, warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan atau perhubungan negara dan agama. Yang ketiga yaitu sistem badan permusyawaratan. Yang ketiga, ekonomi negara bersifat kekeluargaan. Dan yang kelima, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Jadi kita lebih ke Asia Timur Raya-nya ya. Karena kita ada di bagian kita selatan ya kita. Tapi lebih ke hubungan dengan Asia Timur dulu ya. Kalau sekarang berarti menjadi ASEAN ya, kita menjadi anggota ASEAN. Lalu selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 Bapak Soekarno itu menyampaikan 5 dasar negara sebagai berikut. Yang satu itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ketika Soekarno mengusulkan kelima dasar tersebut diberi nama Pancasila. Tapi ini beda ya untuk urutannya sebelum dimodifikasi seperti sekarang. Nah, kelima hal ini tuh diberi nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Jadi, setiap tanggal ini diperingati menjadi hari lahirnya Pancasila. Dulu juga sempat ada alternatif untuk Trisila, bahkan dikerucutkan menjadi Ekasila. Nah, Trisilanya itu meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrati, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila yaitu gotong royong. Jadi untuk pelajaran sekarang tuh kita lebihnya ke cerita ya. Cerita dibalik terjadinya atau terciptanya Pancasila. Aduh maaf ya, ini kurang kelihatan. Ternyata setelah di sini kurang kelihatan. Nah, ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka ditentukanlah atau dibentuklah sebuah panitia kecil dulu tuh ya, yang tugasnya yaitu menampung usulan-usulan yang masuk dan memeriksanya serta melaporkannya kepada sidang pleno PKI. Nah, anggota-anggota panitia kecilnya itu siapa aja? Nah, ini yang pertama itu Bapak Soekarno, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Sukarto Hardikusumo, A.M. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Lalu pada tanggal 22 Juni 45 diadakanlah rapat gabungan panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Nah, hasil dari rapat tersebut adalah dibentuknya panitia 9 dengan anggotanya yaitu sama dengan yang atas, namun ditambah dengan Bapak Haji Agus Salim. Tapi ada beberapa juga yang tidak mengikuti mungkin karena dengan anggota BPUPKI yang tidak berdomisili di Jakarta ya, seperti Bapak Ahmad
Ahmad Subarjo. Dulu tidak ada ya sebelumnya, tapi mulai masuk. Lalu untuk Bapak Abdul Kahar Muzakir dan Abi Kusuno Soko Sujoso. Aduh, Jawa banget ya namanya. Nah, setelah itu maka panitia kecil ini berhasil nih menyusun Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nama ini diberikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu dokumen yang berisikan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Begitu ya, ini untuk pembentukan BPUPKI. Lalu setelah pembentukan BPUPKI dibentuklah panitia 9, dan ketika dari panitia 9 tersebut menghasilkan atau menyusun Piagam Jakarta. Nah, isi dari rumusan dasar dalam Piagam Jakarta itu yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bisa dilihat ya, ini ketuhanannya juga ada istilah menjalankan syariat Islam gitu, karena dari panitia 9-nya juga ya kebanyakan kita bisa lihat dari nama-namanya juga semuanya namanya Islami gitu ya. Jadi di situ juga sudah masuk istilahnya aliran-aliran Islam, atau sudah masuk juga sistem di mana ketuhanan juga tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi karena kita sebagai bangsa yang berbeda-beda lalu bermacam-macam suku, maka dan atau bermacam-macam suku dan bermacam-macam agamanya pula, maka ketuhanannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi digeneralisasikan, jadi tidak hanya merangkul bagi para pemeluk agama Islam. Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sama ya dengan isi dari Pancasila kita yang sekarang gitu. Tapi ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada perbaikannya dalam hal atau dalam aspek ketuhanannya, karena kita yang terdiri dari berbagai agama dan memang untuk digeneralisasikan maka ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belajar sampai Piagam Jakarta. Nanti setelah Piagam Jakarta saya akan menjelaskan beberapa peristiwa sebelum kemerdekaan hingga akhirnya detik-detik menuju kemerdekaan, tapi enggak, karena kita pelajarannya juga bukan proklamasi ya, tapi hubungannya dengan Pancasila atau hubungannya dengan perumusan Pancasila ketika menuju kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah merdeka juga masih berlanjut ya untuk perumusan Pancasilanya itu, yaitu ketika pada masa Orde Lama lalu pada masa Orde Baru begitu ya. Hingga bagian ini ada pertanyaan? Semoga semuanya nggak jadi ngantuk ya, jangan jadi ngantuk. Mentang-mentang ini sejarah, jangan jadi dongeng sebelum tidur ya. Iya, bagus ya kalau misalnya menyimak. Biar nanti ketika ulangan juga kan saya
nggak jauh-jauh dari slide gitu. Jadi dari slide-nya sengaja di highlight atau dimerahin. Terus saya juga ini kata-katanya juga untuk slide-nya saya duduk gitu ya, Mbak Mei lagi duduk. Jadi saya sengaja lebih di bold atau di apa ya, di highlighting si tulisannya biar nanti ketika ulangan buka-buka slide gampang gitu. Mbak juga kan waktu mengerjakan soalnya ketika UTS banyak kan buka slide juga ya, karena yang keluarnya juga kebanyakan dari slide-nya gitu. Gak ada pertanyaan ya. Sekarang waktu kita tinggal 3 menit lagi. Setelah tadi kita telat ya. Gimana apa minggu depan dimulainya 9.30 aja ya? Saya juga sebenarnya dari dulu juga sempet sih mau mulai 9.30. Tapi karena otomatis tiap kali pertemuan kita jam 9. Jadi tiap kali pas buka link bikinnya jam 9 lagi gitu. Suka lupa gitu. Jadi nanti 9.30 aja ya. Kalau mata pelajaran lain banyak yang 9.30 mulainya ini. Kalau misalnya kelas gitu. Mata pelajaran lain bagaimana? Iya juga gitu ya, pada usul ya. Iya kan masih ada kesibukan ya pasti, mbak-mbak dan mas-masnya yang lain juga pasti ada kesibukan masing-masing atau bagaimana. Sudah nanti insya Allah saya nggak akan lupa lagi, kita mulai jam 9.30 aja. Tadi saya kiranya aduh ini kok nggak ada satu orang pun yang masuk gitu, padahal memang ya kalau misalnya libur nanti aja ya, kita liburnya setelah UAS. Ketika setelah UAS semuanya beres baru ambil libur gitu. Kemarin UTS tidak terlalu banyak kendala ya, semuanya pasti bisa. Nanti dilihatlah untuk uploadnya. Jadi saya juga tidak hanya menghitung atau menilai dari aspek nilai aja ya, kehadiran seperti ini juga saya nilai, termasuk juga untuk keaktifan gitu ya, karena ya lumayan lah saya juga hafal gitu ya, makanya saya nggak pernah telat ya, makanya saya juga apa sih kalau misalnya lagi itu hafal lah beberapa dari mbak-mbak ini, kalau misalnya ada yang aktif atau bagaimana, nah itu juga menjadi dasar pertimbangan, bukan hanya nilai sehari-hari aja gitu. Jadi kalau untuk UTS nanti aja ya saya umumkan sekalian dengan nilai UAS biar udah ditotalin gitu, ditotalin sama UAS, kehadiran, lalu keaktifan gitu ya. Oh iya ya, pasti yang telat juga kebanyakan selain sibuk juga ada gangguan sinyalnya ya. Baik, untuk minggu depan kita bertemu lagi pukul 21.30. Terima kasih untuk mbak-mbak semuanya yang sudah datang pada malam hari ini. Tetap semangat ya untuk menjalankan atau mungkin ada yang mau melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ya, baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.